Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjaga hubungan baik dengan orang lain dan tidak suka cari masalah adalah sifat dan kepribadian yang disukai banyak orang. Orang dengan perangai demikian akan punya banyak teman, juga mudah diterima. Berbeda dengan orang yang punya kepribadian yang kritis, bicara apa adanya, tegas, jujur untuk menyatakan kesalahan di muka-muka, di kawan, di depan lawan. Ini agak sulit diterima. Model kepribadian seperti ini akan selalu disalah mengerti oleh orang lain. Baru lihat dari jauh, dia bilang, oh dia sudah datang. Nah, kecenderungan manusia umumnya termasuk Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya senang mencari rasa aman bagi diri kita sendiri. Kita lebih memilih untuk menghindari kesulitan daripada menghadapinya dengan berani. Apalagi di depannya ada ancaman kematian. Kalau itu yang terjadi, maka dengan sukarela kita akan mengubah agenda atau rencana, lalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Kita memilih untuk tidak mau ambil resiko gagal, bahkan juga resiko babak belur dan mati konyol. Lebih baik kita memilih untuk tarik diri, memilih berunding, duduk bersama-sama, cari jalan tengah daripada berkonflik dan maju ke medan perang. Apalagi musuh yang kita hadapi jauh lebih kuat, lebih berkuasa, lebih berani, lebih garang. Kita pasti pikir kembali untuk maju bertempur. Sebab bisa saja bunuh diri namanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bacaan kita di Minggu Sengsara ketiga ini kita menyaksikan bagaimana Yesus diberitahu oleh beberapa orang Farisi bahwa dia hendak dibunuh oleh Herodes, penguasa di Galilea yang terkenal ganas. Bukan hanya ganas, bengis. Ganas, bengis. Kalau bengis itu dia lebih lagi. Nah, kebengisannya bukan kaleng-kaleng. Karena Herodes pernah menyuruh pengawalnya memancung kepala Yohanes Pembaptis tanpa perasaan. Lalu kepala itu ditaruh di dulang, dipertontonkan di depan para tamu undangan di hari ulang tahun atas permintaan anak perempuan Herodias sebagai hadiah usai dia menari. Nah, ketika orang Farisi datang menyampaikan kepada Yesus, apakah Yesus gentar dan pergi menghindari ancaman Herodes? Tidak. Yesus tidak bersikap pengecut. Yesus dengan berani menyatakan pada orang Farisi, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu agenda atau pekerjaan pelayanan yang hendak ia kerjakan. Pertama, 3 hari ke depan aku mengusir setan, menyembuhkan orang, barulah setelah hari ketiga ia akan melanjutkan perjalanan. Ya, ancaman dari Herodes, Bapak Ibu Saudara-saudara, rupanya tidak mengganggu dan mempengaruhi apalagi mengubah agenda atau jadwal pelayanan yang hendak Yesus kerjakan ke depan. Nah, apakah orang Farisi hanya sekedar ingin untuk menakut-nakuti Yesus karena mereka juga membencinya? Ya, bisa jadi iya. Tapi bisa jadi atau bisa saja mereka adalah bagian kecil dari Farisi yang bersimpati pada Yesus. Ya, mereka tidak mau untuk Yesus mengalami hal yang sama sebagaimana dialami oleh Yohanes karena kebengisan Herodes. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus adalah sosok yang sangat berani dan dia tidak segan untuk menyebutkan perangai atau
karakter sifat daripada Herodes, kepribadian Herodes dengan serigala. Nah, ini bagi orang Yahudi, sebutan serigala melambangkan kelicikan, melambangkan kebuasan dan sangat berbahaya, juga rakus. Tergambar juga kemerosotan moral seseorang dari kata serigala. Nah, Yesus menilai Herodes cocok dengan perlambangan itu dan pantas disebut serigala. Pikirnya, dengan kelicikan dan kebuasannya dia mampu menghentikan Yesus. Nah, kalau kita bandingkan serigala dengan domba sangat kontras. Dua hewan dengan perangai yang berbeda. Nah, sebaliknya Yesus berpikir bahwa dia harus melakukan rencana Allah Bapanya sampai selesai dan tidak akan lari. Keadaan apapun dia kerjakan. Meskipun dia menghadapi ancaman kelicikan, kebuasan seorang raja duniawi yaitu Herodes. Nah, pesan Tuhan yang mau dibagikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara lewat bacaan ini di bawah tema berani bersuara demi mengatakan kebenaran, tentu bukanlah sesuatu yang harus diyakini hanya didasari oleh pendengaran, bukan hanya itu. Atau bukan kebenaran itu bukan karena cerita orang atau asumsi pribadi, bukan. Ikutannya adalah harus disertai dengan pembuktian dulu, ada data dulu. Untuk membuktikan betul tidak. Jangan terburu-buru karena prasangka negatif terhadap seseorang atas opini yang dibangun padahal hoax. Belum tentu seperti kenyataan. Ya, memang pada kisah ini beberapa orang Farisi datang pada Yesus, mungkin mereka bersimpati pada Yesus. Pasti mereka tahu peristiwa yang menimpa Yohanes Pembaptis di waktu lalu. Kalau dalam Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9 diceritakan kalau Herodes telah mendengar sepak terjang Yesus dan merasa cemas lalu ingin bertemu dengan Yesus. Menurut saya berita tentang Herodes ingin membunuh Yesus bukan kabar hoaks dari orang Farisi. Memang tujuannya sejak Yesus sebagai raja lahir di kandang Bethlehem, niat itu sudah ada. Karena itu dia menyalurkan hasratnya membunuh anak-anak di usia 2 tahun ke bawah. Dengan catatan supaya salah seorang di antaranya Yesus turut terbunuh. Nah, kekasih Tuhan, Yesus justru menyuruh orang Farisi yang datang kepadanya pergi menjumpai Herodes si serigala itu. Jadi, kalau omong bahasa sekarang bilang orang Farisi kena mental dari Yesus. Apakah para Farisi melakukan apa yang diminta oleh Yesus untuk pergi dan katakan kepada Herodes tentang apa yang Yesus sedang kerjakan 3 hari lagi ke depan? Mengusir setan, menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh orang. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Farisi yang datang pada Yesus, mereka memilih cara aman, cari selamat. Mereka memilih untuk diam dan tidak mau cari soal dengan si serigala. Tidak mau menyampaikan kepada Herodes. Kekasih Tuhan, kepada Farisi, Yesus memperhadapkan pilihan. Berpihak pada kebenaran atau menjadi pengecut, mencari jalan aman. Tergambar bagi kita. Hanya orang-orang yang bermental kuat, yang punya keberanian dan setia pada komitmen untuk tetap berpihak dan memperjuangkan kebenaran. Dan Yesus membuktikan ia memilih jalan itu dengan harga yang harus ia terima. Antara lain, ia siap untuk dijauhi, tidak disukai, dimusuhi,
kehilangan teman, berjuang sendiri-sendiri, dan kehilangan nyawa. Ia tetap pada agenda, pada misinya, pada rencana agung dari Sang Bapa sampai akhir hidupnya atau sampai selesai dikerjakannya. Saya membatasi diri Bapak Ibu kasih Tuhan di sekitar tema yang diberi oleh sinode tadi, berani bersuara demi menegakkan kebenaran, bahwa sebagai pengikut Yesus semestinya kita memiliki karakter Kristus, kuat, berani, juga tidak mudah dipengaruhi, juga tidak takut, tidak cari aman, tetapi tampil sebagai pejuang kebenaran. Ada banyak contoh dalam kehidupan kita dapati hal-hal kecil di tengah kehidupan bersama suami, istri, dengan anak-anak. Kita belajar untuk menyatakan kebenaran. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Kalau anak-anak mendapat pesan daripada orang tua, bilang kalau ada yang cari, ada tamu, kasih tahu bilang Bapak tidak ada. Padahal Bapak ada di rumah, harus bilang Bapak ada. Bukan kok bilang anak Bapak tidak ada. Nah, ini sebuah kebenaran yang tidak benar. Bisa merugikan anak-anak juga. Atau bilang saya mau ibadat, oh nanti sama-sama beta dahulu dari belakang. Kita tunggu-tunggu, kita tidak datang. Nah, ada banyak hal di sekitar kebenaran, mulai dari hal-hal kecil di dalam kehidupan rumah tangga yang perlu kita lihat kembali. Juga dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Dalam bacaan kita, Yesus menunjuk pada Yerusalem sebagai pusat peribadahan, sebagai tempat berkumpulnya orang atau bait Allah. Di sana juga di dalamnya ada pemuka-pemuka agama, ada umat Tuhan. Dan dari situ bait Allah atau rumah Tuhan semestinya menjadi sumber kebenaran. Bisa terjadi, kadang kebenaran yang kita harapkan tidak terjadi. Para pemimpin Farisi dan Saduki mesti menjadi pejuang kebenaran. Ironinya itu tidak ditemukan Yesus. Justru di sana para nabi dibunuh, para utusan Allah dilempari batu, dan seruan pertobatan diabaikan. Hingga akhirnya rumah Allah itu ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tentu ini menjadi perenungan juga bagi umat Tuhan dalam persekutuan di Jemaat Gemit Diaspora Danau Ina, bahwa di dalam persekutuan terjadi kebenaran yang mendatangkan kebaikan, didasari oleh cinta kasih yang membawakan keadilan. Di sini orang merasa nyaman, merasa betah di rumah Tuhan. Nah, bagi Yesus, Yerusalem dengan bait Allah sebagai kota suci bagi bangsa Yahudi dan pusat ibadah umat di mana Allah menyatakan perkenanannya, kini tidak mencerminkan status kerohanian umat sebagai umat pilihan Allah yang hidup didasari oleh cinta kasih, kebenaran, dan keadilan. Bait suci atau rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat dan lambang kehadiran Tuhan telah menjadi simbol kemunafikan yang menolak Tuhan. Padahal Allah sendiri sangat mengasihi mereka dan senantiasa memiliki rencana yang mulia untuk menyelamatkan mereka. Ibarat induk ayam, rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya untuk melindungi mereka dari bahaya burung pemangsa. Ayat 34 bacaan kita tadi. Bapa sorgawi dilukiskan oleh Yesus sebagai induk ayam, sedangkan Israel digambarkan sebagai anak-anak ayam. Dikasih Tuhan, hari ini di masa sengsara Tuhan Yesus, kembali kita diingatkan bahwa gereja, persekutuan orang percaya, saudara-saudara dan saya
haruslah tetap menjadi gereja yang terus mewartakan cinta kasih, kebenaran, keadilan dalam kehidupan bersama ciptaan lainnya. Kita diingatkan kembali di sini, di baitnya, di rumahnya yang kudus, di antara para pemimpin umat, di tengah-tengah persekutuan orang percaya, supaya kita semua menjadi pejuang-pejuang kebenaran. Kita berani bersuara dan berjuang seperti Yesus untuk mewujud nyatakan misi Allah di tengah dunia ini, agar manusia tidak hancur dan binasa, bernasib sama seperti Yerusalem. Masih ada kesempatan bagi kita, jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Jadilah pengikut Yesus yang datang dalam nama Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin.